Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hawariah Kamila Tunuha dengan NIM 12320100060 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan semester 4. Langsung saja, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen pengetahuan, juga pentingnya manajemen pengetahuan di organisasi atau pendidikan Islam. Nah, dari pengertian dulu. Pengertian manajemen pengetahuan sendiri adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengorganisir, menyimpan, dan membagikan pengetahuan dalam suatu organisasi agar bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk mencapai tujuan organisasi tadi. Nah, selanjutnya adapun apa sih pentingnya keilmuan manajemen pengetahuan di organisasi pendidikan Islam khususnya. Yang pertama pastinya untuk pelestarian khazanah ilmu. Nah, dengan menerapkan manajemen pengetahuan pastinya akan menjaga kontinuitas atau originalitas dari suatu keilmuan gitu. Jadi transmisi ilmu-ilmu keislaman dari generasi ke generasi itu tersimpan rapih dan akan bisa terus disampaikan gitu sampai kapanpun, karena memang keilmuannya di manajemen gitu disimpan. Nah, selanjutnya hal penting kedua yaitu peningkatan efektivitas dakwah. Nah, dengan manajemen pengetahuan yang beragam di zaman ini, pastinya dengan efektivitas itu tuh memastikan pesan-pesan keislaman itu tersampaikan dengan tepat dan konsisten. Nah, terus ada yang ketiga untuk pengembangan SDM. Nah, jadi meningkatkan kompetensi ustadz, guru, dan pengelola lembaga. Dan yang terakhir, adaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, jadi kan sekarang untuk menyimpan suatu pengetahuan, untuk memanajemennya tidak lagi sulit gitu ya, tidak lagi dengan cara tradisional. Sekarang tuh sudah banyak sekali suatu aplikasi ataupun sistem untuk menyimpan pengetahuan gitu, untuk memanajemen tersebut. Nah, jadi tetapi tetap mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Nah, selanjutnya adapun tantangan penerapan knowledge management di lembaga keagamaan atau pendidikan Islam. Yang pertama yang saya lihat itu masih kuatnya tradisi lisan dalam transmisi ilmu yang kadang enggan gitu buat didokumentasikan, karena balik lagi yang tadi. Jadi mungkin untuk di bidang organisasi yang agamis gitu masih banyak yang dengan cara tradisional gitu, belum bisa mengikuti cara modern. Jadi mereka tuh ya hanya dengan ngobrol aja gitu untuk menyimpan dan mengelola keilmuannya gitu, tidak ada cara khusus gitu untuk mengelola keilmuan tersebut. Nah, terus untuk tantangan strukturalnya itu terbatasnya SDM yang memahami teknologi informasi. Nah, jadi manajemen pengetahuan ini semakin berkembangnya zaman, semakin terus berubah, semakin terus ada yang baru dan mungkin akan lebih mudah gitu, memudahkan kita. Nah, cuman untuk SDM-nya sendiri belum bisa menggunakan atau mengelola keilmuan pada manajemen pengetahuan yang sudah tersedia sekarang. Nah, itu untuk tantangan strukturalnya. Selanjutnya, baik, untuk yang kedua, saya akan memaparkan mengenai pengertian dari tacit knowledge dengan explicit knowledge juga masing-masing contohnya. Nah, yang pertama dari tacit knowledge. Nah, jadi atau pengetahuan tacit ini itu adalah pengetahuan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, semisal karena bersifat personal dan tertanam dalam pengalaman pribadi seseorang. Nah, kalau contohnya dalam konteks pesantren atau masjid itu seperti cara membaca Al-Quran dengan tartil, cara membacanya ya. Jadi selain memang ada bukunya, keilmuannya, tapi untuk skill itu tuh bersifat tacit gitu. Seperti Qori internasional, dia itu bisa mengolah tajwidnya, nafasnya, terus intonasinya. Yang sulit itu ya gak bisa dijelaskan dengan teori, karena dia mempelajarinya dengan banyak pengalaman atau personal, individu gitu. Nah, selanjutnya untuk explicit knowledge atau pengetahuan knowledge. Nah, itu tuh adalah pengetahuan yang bisa diungkapkan
juga bisa didokumentasikan dan ditransmisikan secara formal, atau kalau bisa kita bilang itu tertulis gitu ya, bisa dituliskan. Nah, kalau contohnya dalam konteks organisasi keislaman, itu tuh seperti kitab-kitab berujukan tafsir, kayak tafsir, hadis, fikih yang udah ada gitu ditulis bukunya dan bisa kita pelajari gitu lewat tulisan tersebut. Nah, terus juga contohnya ada prosedur operasional seperti tata cara pengelolaan zakat, wakaf, atau kegiatan sosial. Nah, itu tuh udah ada prosedurnya dan tertulis dan bisa kita pelajari dari sana. Dan yang terakhir contohnya kurikulum pendidikan. Nah, kayak silabus, RPP, materi pembelajaran yang struktur, itu tuh adalah explicit knowledge yang diterapkan di organisasi keislaman. Nah, itu untuk yang kedua. Yang selanjutnya, untuk yang ketiga, di sini saya akan menyampaikan mengenai perihal membangun knowledge sharing dalam organisasi berbasis nilai keislaman, yang pastinya beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan. Nah, yang pertama itu berdasarkan akhlak kerja Islam gitu. Jadi yang pertama harus ada ikhlas dalam berbagi gitu ya, apalagi ya berbagi ilmu gitu ya kalau bisa kita dibilang. Nah, itu tuh ikhlas dalam berbagi itu adalah motivasi utama untuk mencari ridha Allah, bukan sekedar pengakuan manusia. Nah, terus amanah. Nah, di sini itu menjaga kepercayaan dalam menyampaikan ilmu dengan benar dan lengkap. Jadi, untuk menyampaikan ilmu tidak semena-mena asal-asalan gitu, tetapi harus benar dan lengkap. Selanjutnya, berusaha berbagi pengetahuan dengan cara yang terbaik dan sempurna. Jadi, berharap gitu dengan membagi pengetahuan itu yang mereka bisa benar-benar paham, bisa mengamalkan. Intinya harus secara sempurna gitu menyampaikannya. Nah, terus selanjutnya selain ada prinsip tadi yang harus diterapkan, ada kita tuh harus membangun trust atau kepercayaan terhadap masyarakat sekitar gitu, atau orang yang akan kita sampaikan pelajaran atau keilmuan. Nah, jadi caranya untuk membangun kepercayaan itu yang pertama bisa dengan menciptakan majelis ilmu. Nah, ini tuh harus rutin di mana setiap anggota dapat berbagi pengalaman. Nah, terus juga bisa mengembangkan sistem mentoring di mana ada senior membimbing junior. Terus juga salah satu strateginya membangun budaya keterbukaan di mana kesalahan dipandang sebagai pembelajaran bukan aib. Jadi di sana tuh mereka bisa berani mengungkapkan gitu apa yang mereka tahu, apa yang mereka biasa jalani gitu, mungkin untuk diperbaiki ataupun untuk ditingkatkan. Nah, selanjutnya adalah budaya kolegial. Nah, itu tuh implementasinya pertama itu bisa dengan musyawarah. Nah, jadi untuk pengambilan keputusan terkait pengembangan ilmu. Selanjutnya ada ta'awun atau tolong menolong dalam berbagi sumber daya pengetahuan. Dan yang terakhir ada silaturahmi yang kuat antar anggota organisasi. Nah, jadi beberapa hal tadi itu untuk membangun knowledge sharing dalam organisasi berbasis nilai keislaman. Jadi kita punya banyak cara untuk membangun knowledge sharing apalagi di organisasi keislaman gitu. Tinggal kita pilih mau jalan mana yang akan kita ambil dan yang mungkin cocok untuk kita dan kita bisa mampu melaksanakannya. Nah, baik, selanjutnya yang keempat, saya akan menyampaikan mengenai siklus manajemen pengetahuan. Nah, jadi tahapan untuk siklusnya itu yang pertama pastinya ada knowledge identification. Nah, jadi tahap awal itu mengidentifikasi pengetahuan apa yang dimiliki organisasi. Jadi tidak langsung semena-mena semuanya diambil, tapi diidentifikasi terlebih dahulu atau diamati terlebih dahulu, disaring dulu. Nah, selanjutnya tahap yang kedua adalah knowledge creation atau menciptakan pengetahuan baru melalui penelitian, diskusi, atau inovasi, karena bidang keilmuan itu akan terus berkembang gitu ya dengan manajemen pengetahuan tadi. Nah, selanjutnya ada knowledge capture. Nah, ini tuh menangkap dan mendokumentasikan pengetahuan. Nah, jadi setelah diidentifikasi, setelah dikembangkan, pastinya perlu didokumentasikan, disimpan gitu ya, agar si dokumentasi keilmuannya itu tersimpan dan bisa terus diabadikan atau bisa terus dikembangkan dan dipakai dengan orang-orang selanjutnya.
Terus juga ada knowledge organization. Nah, ini tuh mengorganisir pengetahuan dalam sistem yang terstruktur. Pastinya bidang keilmuan itu nggak pernah ada habisnya, Kak, ya. Karena banyak itu harus diorganisir dengan baik, seperti dipilah gitu, diklasifikasikan berbagai bidang keilmuan tersebut agar jelas. Nah, selanjutnya ada knowledge storage. Nah, jadi setelah diorganisir, sudah diklasifikasikan, harus disimpan dengan baik gitu ya, agar bisa diakses untuk masyarakat luas gitu, baik itu bentuknya buku, video, dan lain sebagainya. Terus ada knowledge sharing. Nah, setelah didokumentasikan, disimpan rapi, ya dibagikan. Ya, ilmu pengetahuan itu ya untuk dibagikan gitu kan, terus berkembang dan untuk terus digunakan gitu ya oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada knowledge application. Nah, setelah dibagikan, ya harapannya bisa diaplikasikan, karena pastinya keilmuan itu akan memudahkan pekerjaan manusia gitu. Terus ada knowledge evaluation. Nah, mengevaluasi apakah si ilmu itu tuh efektif atau tidak gitu ya ketika kita gunakan. Jadi dalam suatu apapun di dunia ini, termasuk pengetahuan, ya tetap harus dievaluasi, karena kan tidak ada kemungkinan gitu ilmu yang berkembang itu tidak semuanya bagus gitu, pasti ada sisi yang kurang baiknya, dan mungkin itu bisa dievaluasi, bisa diperbaiki gitu, dan untuk yang sudah bagus pun bisa terus dikembangkan. Nah, terus ada yang paling penting di tahapan tadi itu, yang itu tuh bagian knowledge sharing, seperti yang sudah saya sampaikan di pertanyaan atau di pemaparan sebelumnya gitu. Nah, jadi menurut saya hal yang paling penting gitu dalam manajemen pengetahuan itu yang tadi kan, knowledge sharing. Nah, ini tuh kenapa penting, karena tanpa adanya sharing atau membagikan keilmuan, ya cuma jadi harta karun tersembunyi dan gak ada manfaatnya gitu. Buat apa? Jadi gak ada dampaknya gitu. Terus juga kalau dalam Islam gitu ya, berkaca di tradisi Islam, ya berbagi ilmu itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan, karena apalagi semisal ilmunya itu yang baik gitu, hal yang baik atau ibadah, ya kalau seseorang gitu yang kita sampaikan dan dia mengamalkan, kita akan mendapatkan kebaikannya. Terus juga sharing juga memungkinkan, ini bonusnya, akan mendapatkan validasi dan menyempurnakan pengetahuan melalui feedback. Nah, contoh penerapan di organisasi gitu ya yang saya lihat. Nah, jadi dalam penerapan knowledge management ini ada di salah satu masjid. Pertama itu kan ada identifikasi. Nah, jadi di sana tuh diinventarisasi gitu keahlian jamaah. Ada yang ahli semisalnya IT gitu ya, untuk menyimpan berbagai berkas gitu ya, berkas organisasi keagamaan. Terus ada semisalnya guru ngaji, terus ada orang-orang yang bersih-bersih dan lain sebagainya. Itu tuh diidentifikasi di SDM-nya. Terus juga ada creation. Nah, jadi ini tuh bikin program kajian mingguan dengan tema berbeda setiap bulan. Terus juga capture. Nah, setelah ada gitu ya keilmuan yang akan kita lakukan, harus diabadikan gitu, bisa melalui audio atau dokumentasi materi. Juga selanjutnya organization, penyusunan perpustakaan digital berdasarkan tema. Terus juga ada storage atau server lokal dan backup cloud. Itu tuh salah satu dari sistem yang ada di manajemen pengetahuan sekarang. Ada sharing, bisa dari WhatsApp group, bisa jadi website gitu ya, atau juga dari buletin mingguan gitu ya. Terus juga application-nya, implementasinya itu ya di dalam program-program masih tadi. Terus evaluasinya itu ya survei kepuasan dari jamaah dan evaluasi bulanan dari pengurus masjid tersebut. Nah, itu yang keempat mengenai tahapan manajemen pengetahuan dan penerapannya. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima adalah peran teknologi informasi dalam knowledge management. Baik, untuk peran teknologi informasi sendiri dalam manajemen pengetahuan ini tuh sangat krusial dan sangat signifikan gitu ya. Intinya, jadi peran teknologi informasi dalam knowledge management ini itu sangat penting gitu ya. Nah, jadi fungsi utamanya teknologi untuk manajemen pengetahuan itu yang pasti ada knowledge repository, atau untuk database digital menyimpan kitab, audio kajian, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Terus juga
cold storage untuk akses dari mana saja. Jadi ini terbuka untuk siapapun yang akan mengakses. Terus ada collaboration platform. Nah, jadi ada forum diskusi online kayak untuk tanya jawab keagamaan gitu kan, itu akan lebih sangat memudahkan gitu. Kalau semisal memang terhalang jarak dan waktu, bisa melalui website tersebut atau ya forum diskusi online tersebut. Terus ada video conference untuk kajian jarak jauh. Terus ada aplikasi mobile untuk akses mudah. Terus yang ketiga, perannya itu teknologi, ada search and retrieval. Nah, jadi ini tuh menjadi mesin pencari untuk menemukan fatwa atau rujukan dengan cepat. Ya, seperti yang kita lihat sekarang gitu kan. Terus ada sistem indexing yang memudahkan kategorisasi ilmu. Nah, selanjutnya potensi positifnya di lembaga berbasis keagamaan gitu ya. Kalau kita menerapkan teknologi tadi. Nah, peluang besarnya itu untuk demokratisasi akses ilmu. Nah, jadi santri di daerah terpencil dapat mengakses kajian berkualitas dengan adanya yang tadi. Terus ada efisiensi juga. Nah, jadi materi dapat diakses berulang-ulang sesuai kebutuhan. Nah, karena kita punya penyimpanannya, punya dokumentasinya, jadi kalau kita tidak mengerti, kita bisa play ulang gitu, kita bisa memerhatikan ulang. Selanjutnya ada networking global. Nah, karena ini cakupannya luas dan siapapun bisa mengakses, ya bisa kita memberikan peluang untuk kita mengenal gitu dengan ulama dari berbagai penjuru dunia. Selanjutnya ada preservasi digital, melindungi manuskrip dan rekaman dari kerusakan fisik. Nah, terus selanjutnya, selain dari ada potensi positif atau manfaatnya, juga ada tantangan dan kekhawatiran gitu. Nah, jadi kalau dari teknis itu tuh keterbatasan infrastruktur internet di daerah tertentu, karena memang kita lihat itu belum sepenuhnya merata gitu ya. Terus juga biayanya juga yang masih mungkin terkendala dari biaya. Terus juga kebutuhan training SDM juga, karena kan mungkin orang-orang yang memiliki bidang keilmuan agamanya tinggi tuh mungkin sudah berumur gitu ya. Nah, jadi harus terus ada training SDM, ataupun kita sebagai penerus kita harus ikut gitu ke sana dan kita membantu ikut berkontribusi di sana. Terus ada aspek spiritual. Nah, jadi kekhawatiran hilangnya barokah gitu kan, karena kalau semisal digital itu kan kita gak langsung bertemu dengan guru gitu, gak bisa langsung menghormati guru, khidmat dengan guru, silaturahmi dengan guru. Jadi kalau digital tuh kan kayak ya udah sekedar nonton aja gitu, belum tentu kita inget, belum tentu kita dapat keberkahan dari guru tersebut gitu kan. Kalau dari aspek spiritualnya gitu kan. Terus juga potensi penyalahgunaan teknologi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang tuh memang kerap banyak sekali terjadi hal tersebut gitu. Nah, juga ada tantangan menjaga adab dan etika dalam berinteraksi di digital gitu, karena memang tidak menutup kemungkinan walaupun di digital kita bisa bertindak yang tidak sesuai etika gitu. Terus strategi yang untuk menghadapi tantangan tadi itu pastinya harus terus mengintegrasikan teknologi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai tradisional. Terus pelatihan bertahap untuk membangun acceptance, jadi harus ada terus pelatihan kalau emang kita mau berkembang gitu. Terus juga pengembangan konten digital dan sistem kontrol atau filter gitu untuk menjaga konten tetap positif. Nah, jadi kesimpulannya dari pemaparan 5 poin tadi atau 5 pertanyaan, ini jadi manajemen pengetahuan itu dalam organisasi pendidikan Islam pastinya memerlukan pendekatan yang seimbang antara modernitas dan tradisi. Nah, terus kunci suksesnya itu terletak pada kemampuan mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai keislaman serta membangun budaya organisasi yang mendukung knowledge sharing berdasarkan prinsip-prinsip akhlak mulia. Nah, terus pastinya gitu ya, yang terpenting itu kita harus paham bahwa teknologi itu cuma alat atau esensi gitu ya sebenarnya gitu, tapi tetap kalau niatnya itu ikhlas dan berbagi ilmu untuk berkomitmen gitu melestarikan serta mengembangkan hazanah keilmuan Islam
untuk kemaslahatan umat. Jadi tetap dijaga niatnya, walaupun memang mungkin sekarang alatnya berbeda, sistemnya berbeda, lebih mudah, lebih canggih, tapi tetap spiritualnya, niatnya tetap dijaga, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.